Ternyata begitu saya antarkan ke mobil, nggak taunya dia seorang artis. Dan artis juga artis yang ternama. Mungkin itu tidak seperti gaji karyawan yang tetap ya. Kalau untuk omset saya saat ini, saya hitung rata-rata per bulannya itu, perkenalkan, nama saya Dedes Sopian, dipanggil Dedes. Usaha saya kuliner, usaha nasi bebek, ayam goreng, sambal hitam, sambal terasi hot. Perkenalkan, nama saya Liswati. Kalau untuk usaha sama. Awalnya saya dulu usaha sayuran dan bumbu giling di Pasar Klender, Jakarta Timur. Dengan adanya si COVID-19, usaha saya bisa dikatakan gulung tikar. Akhirnya saya banting setir, alih profesi, usaha nasi bebek dan ayam goreng, sambal hitam dan sambal terasi hot di Kota Bogor, tempat saya dilahirkan. Awal memilih buka usaha nasi bebek, awalnya itu satu, istri saya itu kan pintar masak, bukan hanya nasi bebek aja. Nah, waktu itu ketika saya masih usaha bumbu giling di Pasar Klender, itu banyak orang yang bikin bumbu bebek sama saya, kemudian sama istri saya dipelajari, karena istri saya memang hobi memasak. Akhirnya istri saya mencoba bikin sambal bebek, dibawa ke pasar, ya istilahnya buat makan sendiri. Dan ternyata di situ teman-teman bilang, wah enak ini sambal bebeknya, enak ini sambal bebeknya. Bahkan kalau dibilang ya mohon maaf, sampai katanya lebih enak daripada tukang-tukang nasi bebek, kan begitu. Nah disitulah kemudian pernah juga istri saya mencoba, sempat jualan nasi bungkus nasi bebek ya di Pasar Klender. Dan alhamdulillah ya mungkin minimal sekitar 20 bungkus 30 bungkus habis ya waktu itu. Dan setiap saya pulang kampung ke Bogor, awalnya tuh waktu pulang kampung sini, istri saya bikin sambal bebek. Bukannya bikin, dari rumah bikin, kemudian dibawa ke Bogor, dikasihlah sama saudara-saudara yang di Bogor. Ternyata respon mereka baik, wah enak ini sambalnya, enak ini sambalnya. Nah, setiap kali saya mau pulang kampung ya, atau mau pulang ke Bogor dari Jakarta ke Bogor, pasti orang Bogor selalu bilang, jangan lupa bikin sambal bebek. Jadi satu yang minta oleh-oleh mereka itu adalah apa? Sambal bebeknya. Nah justru pada saat COVID seperti kemarin itu, makanya saudara saya berikan saran gitu. Itu kan Teh Elis bikin sambal bebeknya enak, bikin sambal bebeknya enak kan. Walaupun sini banyak tukang nasi bebek, tapi nggak jadi masalah lah, buku sambal Teh Elis enak, saya yakin kan. Jadi disitulah awalnya saya buka nasi bebek. Modal awalnya memang karena waktu itu saya keadaan hancur, ibaratnya ya jangankan untuk modal, untuk makan sehari-hari aja itu sangat sulit karena keadaan COVID. Karena saudara betul-betul memperhatikan saudaranya sedang susah, ya, bagaimana cara si saudara ini bisa usaha kembali, ya baik dari saudara istri saya ya kan, maupun dari saudara saya pribadi yang ada di Bogor ya kan, mereka saling membantu. Dia katakan, ya udah kalau mau usaha apa, masalah modal katanya gampang, nanti kita kan di sini banyak saudara ya, kalau dibilang kita patungan lah berapa yang penting ada usaha. Itu awalnya. Jadi dari saudara istri saya ya kan, dari adik-adik ponakan, begitu juga dari saudara saya, dari kakak adik, ponakan, memberikan support, bukan hanya supportnya tapi memberikan juga modal. Cuma ada sedikit ketertarikan ya kan, mungkin kalau untuk modal usaha ini kan nggak cukup uang sedikit ya, mungkin bisa dikatakan sampai berapa juta lah kan gitu ya. Tanyakan sama saudara nanti kalau seandainya nih mau gantinya seperti apa, karena kita kan perlu mempertanggungjawabkan hal seperti itu, karena namanya kita modal itu kan dibantu, yang namanya dibantu kan mungkin perlu harus kita ganti atau bagaimana. Tapi saudara pada saat itu mereka seakan-akan kayak bikin kompetisi, bikin perjanjian. Dia bilang, jalanin dulu usaha kalau memang merasa yakin. Sekarang kita bikin perjanjian, kalau seandainya Bang Dedes
usahanya cuma hanya berjalan sampai 6 bulan terus nggak bisa, ya mau nggak mau bahwa uang itu harus dikembalikan modal, ibaratnya harus diganti. Tapi kalau Bang Dedes bisa sampai bertahan lebih dari 6 bulan, ya syukur-syukur sampai seterusnya, nggak perlu memikirkan atau mengganti modal itu. Jadi betul-betul saudara membantu. Nah, itu saya artikan bahwa itu adalah sebagai motivasi buat saya. Dan alhamdulillah, ya kan, bukannya hanya sampai 6 bulan, ya alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan hampir 3 tahun ya, sudah 3 tahun. Kalau omset untuk usaha kuliner, ya ibaratnya seperti kayak pedagang, mungkin itu tidak seperti gaji karyawan yang tetap ya. Kalau untuk omset saya saat ini, saya hitung rata-rata per bulannya itu 30 sampai 40 juta per bulan. Itu omset keseluruhan. Kalau untuk persaingan saya jujur nggak takut sih. Satu, saya juga udah di pasar Klender juga udah usaha lama ya, sekitar ada 20 tahunan ya usaha nasi itu, sayur mayur kan. Terus untuk nasi bebek ini saya juga nggak takut karena saya yakin aja sambal saya pasti enak, orang pasti suka. Intinya kita mengandalkan kualitas. Satu, kita ayam langsung dari kandang, dan terus dari bumbu-bumbunya kita semua fresh, mengandalkan dari yang fresh. Ya mungkin kalau untuk masalah persaingan, walaupun di kiri kanan itu ada usaha, ya mungkin sama seperti saya, tapi saya nggak takut karena apa? Yang utama saya itu adalah mengandalkan kualitas. Mungkin kalau kualitas kayaknya nggak bisa dibohongin. Mungkin contoh seperti kayak, oh di sini jualan ayam, di sini jualan ayam, di sini jualan bebek, ya kan? Di sini sambalnya seperti ini, di sini sambalnya seperti ini. Tapi yang namanya konsumen, lidah tidak bisa dibohongi. Itu yang bikin mereka datang lagi. Jadi awal kita merintis itu, kita cuma hanya bawa 16 porsi. Dan itu kita buka dari jam 3 sore. Ya. Sampai jam 5. Nutupnya saja sampai jam 5 subuh pagi. Jam 5 subuh. Itu pun cuma hanya ya nggak habis. Kadang masih nyisa 7 porsi, nyisa 5 porsi. Bahkan pernah sampai saya juga sehari pernah bawa ayam berapa? 9 porsi ya. Bebek 3 porsi, ayam 6 porsi, 9 porsi. Dan itu pun 9 porsi aja dari jam 3 pagi, dari jam 3 sore sampai jam 5 pagi. Itu aja nggak habis, masih nyisa 3 porsi. Berarti cuma hanya 6 porsi. Tapi ya itu adalah apa ya, saya rasa bukan kegagalan. Saya pikir itu adalah awal. Saya tetap bertahan karena saya punya keyakinan, saya punya prinsip. Orang yang tidak usaha dan orang yang tidak meminta sama Allah pun mereka dikasih rezeki. Apalagi seperti kita yang sempurna, yang mau usaha, yang mau berdoa, masa Allah akan tutup mata? Itu yang memiliki keyakinan saya. Saya masih belum memakai karyawan. Tidak seperti dulu waktu saya jual sayuran, mungkin saya karyawan sampai ada 4 ya. 4 orang karyawan saya. Tapi kalau untuk saat ini, mungkin karena posisi masih seumur jagung, saya masih belum memakai karyawan. Karena permintaan anak sendiri, dia bilang nggak usah pakai karyawan, biar katanya anak-anak yang bantu. Ya saya merasa bersyukur punya anak, baik yang anak laki-laki yang masih SMK dan juga anak perempuan yang masih kuliah. Dia mau bantu usaha orang tuanya, walaupun dari sore sampai jam 2, kadang sampai jam 3, dia masih mau bantu usaha orang tuanya. Karena dia berpikir bahwa orang tua saya usaha seperti ini juga untuk kebutuhan dia. Dan buat saya pribadi juga merasa senang anak mau bantu usaha. Karena apa ya? Jadi satu, kita untuk mendidik anak juga. Yang kedua, jadi anak betul-betul mengerti tentang kondisi keadaan orang tuanya.
Contoh seperti kayak anak saya yang laki-laki, bahkan dia pulang sekolah karena kebetulan dia masuk sekolah siang, pulang jam 6. Setiap kali dia pulang sekolah, dia nggak pernah langsung pulang ke rumah, dia langsung ke warung dengan keadaan pakai pakaian seragam. Dia bantu orang tuanya untuk mengantarkan pesanan-pesanan. Kejadiannya jadi gini, ya kan, nggak taunya dia pesen makan. Dia bilang, Pak, tolong ya yang satu diantar ke mobil, dia nggak mau makan di sini, kan begitu ya. Akhirnya apa? Saya antar ya kan ke mobil. Dan itu 2 kali ya. Maksudnya bukannya 1 orang ya. Ternyata begitu saya antarkan ke mobil, nggak taunya dia seorang artis. Dan artis juga artis yang ternama. Pernah juga dia awalnya dia nggak ini, yang kedua kalinya dia makan. Ya kan waktu itu saya bilang, loh kok makannya di mobil, kenapa nggak di meja, kan gitu kan. Biasa, harus ngerti kan gitu. Nah terus yang kedua kalinya dia bener-bener turun dari mobil makan, iya kan. Ya mungkin ya mohon maaf gitu ya, kalau namanya ada artis jadi orang yang makan juga, wah Pak begini foto gini selfie kan. Jadi mereka terganggu gitu. Akhirnya dia bilang, nah ini makanya gua nggak mau katanya makan di sini, nih gua makannya ngumpet ya begitu. Itu awal aja, maksudnya yang kejadian yang yang satu lucu yang juga berkesan kan. Ada teh manis aja dia. Ada customer, ya kan, ya karena mungkin saya juga belum berpengalaman ya. Pengalaman di jalan. Jadi dia beli es teh manis, ya dia bayar kan gitu kan. Dia bayar. Cuma dia seakan-akan kayak merepotkan kita. Gelasnya yang besar Pak ya, katanya. Pak tukar Pak gelasnya, jangan yang ini Pak, yang ini Pak. Pak ntar kantongin di plastik ya. Jadi bikin kita repot. Nah jadi kalau kita udah gitu kan, dia mempengaruhi kita. Yang satu orangnya karena kita lupa, yang satu orangnya HP-nya nggak saya kantongin. Lupa saya. Itu. Ambil HP-nya ya udah. Jadi ciri-ciri kalau orang yang mau makan, dia mempunyai sifat yang sudah tidak baik, cirinya apa? Mungkin kalau orang yang mau makan, yang betul-betul mereka mau makan, begitu dia pesan, dia pasti langsung duduk di tempat diajak makan. Tapi kalau orang yang betul-betul istilahnya mau berniat baik ya kan, dia nggak mau duduk, pasti kayaknya keliling-keliling aja lah, lihat ini. Bahkan seakan-akan kayak mengalihkan seakan-akan supaya kita dibikin sibuk. Itu ciri-ciri kalau istilahnya usaha di pinggir jalan ada orang-orang yang seperti itu, ya kan, kita harus waspada. Kalau saran saya sih yang utama yaitu kesabaran, jangan pantang menyerah, dan yakin. Mau sepi mau rame jalan itu terus. Aja kita yakinkan. Untuk para pemirsa khususnya yang ada di Kota Bogor dan di luar Kota Bogor yang sedang bermain atau berwisata ke Bogor, sudilah mampir ke Nasi Bebek Bang Dedes. Nasi Bebek Bang Dedes si peci merah. Nasi Bebek Bang Dedes sambal hitam hot. Alamatnya di Jalan Soleh Iskandar, seberang perumahan Taman Sari Persada. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel Mulai Usaha. Yang menonton sampai selesai di channel ini, saya doakan semoga usahanya diberikan kelancaran dan dimudahkan. Terima kasih.